Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja puji syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat dan karunia-Nya yang telah kita rasakan bersama tanpa kita sadari bahwa setiap insan manusia yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, kalau mau berucap terima kasih atau bersyukur, kayaknya tidak sesederhana yang orang lain umumkan, yang orang lain umum lakukan. Karena apa? Ucapan terima kasih yang sebenarnya yakni dibarengi dari satu perbuatan, yang mana perbuatan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan atas baginda agung Nabiyana wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua berharap bahwa harapan terbesar dari kaum muslimin dan muslimat yakni berharap syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat? Tentu jalankan apa yang sudah dicontohkan oleh beliau. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti biasa rutinan malam minggu hari ini kita dikaruniakan satu kesehatan fisik jasmani kita, dan mari kita mulai cari di mana letak sakitnya rohani kita. Karena sehatnya jasmani tanpa dibarengi dengan sehatnya rohani tentu pincang. Jasad kita butuh asupan karbohidrat, protein, vitamin, dan yang lain. Tapi kenapa kita tidak mau pernah berpikir bahwa rohani kita tentu juga sama, harapannya tetap sama. Bagaimana supaya rehat rohani kita seimbang asupannya, yakni kebutuhan rohani kita mulai kita penuhi satu persatu, yang diantaranya pendekatan diri kita keharibaan ilahi Robbi, bahwa tanamkan di diri kita bila perlu waktu demi waktu. Kalau toh memang belum bisa, kita sudah difasilitasi atas usulnya Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana kita menjumpai Allah dengan syarat kita mau menghamba dan orang lain lakukan, yakni sujud. Bukan berarti hanya di sujud, tetapi tentu ritual sholat kita barengin dengan maknanya dan kita barengin dengan tujuannya. Kenapa sih kita harus takbiratul ihram? Maka tatkala kita takbiratul ihram sebelum melakukan sholat, diawalin dengan takbiratul ihram setelah niat. Tentunya harus mulai di pikiran kita, di hati kita yang paling dalam, bahwa berpikir tidak ada di dunia ini hal yang lebih besar, hal yang lebih agung, kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kerdilkan pikiran kita kekayaan yang kita punya
tumpangan jabatan dan status kita yang disandangkan kepada kita, kita jangan terlena di situ. Terlebih begini, kadang baru dititipin ilmu sama Allah belum seberapa, cuman kadang-kadang sudah mulai menggurui ke orang lain, bahkan merasa dirinya paling hebat di antara orang lain. Jika Paku Banyu saya tegaskan, contohlah kalian ilmunya padi. Semakin kalian berisi, semakin nungkul. Bahkan bahasa anak Paku Banyu, kenapa anak Paku Banyu pada sengklek, itu sebenarnya untuk menutupi apa yang sejatinya kelebihan yang dari Allah yang dikaruniakan kepada kita, supaya orang lain tidak mengetahui bahwa kita ini sebenarnya ada belajar yang arah ke sana. Kalau pembuktian ini sudah ada di diri kita, sudah mulai kisah setidaknya sudah bisa merasakan paling tidak di diri kita, berkembang bahkan ke keluarga kita, anak dan istri kita, dan kemudian orang-orang yang terdekat kita. Kita sudah bisa buktikan yang ngaji dari sini. Tentu orang lain nanti mulai memberi satu julukan pada kita, bahwa itu orang yang belajar, orang yang sering ngaji. Bahkan nanti kalau sudah ada yang ini, bahkan ada yang nyebut itu ustadz. Jangan happy dengan sebutan itu, karena nanti timbul riak, bahkan timbul merasa dirinya hebat. Ini adalah nanti kelemahan buat kita. Tatkala kita baru dititipin sedikit, sudah merasa bukan tidak berterima kasih, bukan tidak bersyukur, tetapi lebih cenderung bahwa kita takut kepleset, takut kita terjebak di situ, bahwa kita hanya mengharapkan suatu harapan yang dipuji sama orang, disanjung sama orang, sedangkan ilmu tidak begitu. Sering saya katakan bahwa kalau kita punya titipan ilmu, sebisa mungkin ilmu itu tersalurkan. Karena al ilmu bila amalin wal jahlu bila kusman. Jadi ilmu itu kalau kita amalkan, walaupun punya satu huruf, itu ada manfaatnya buat diri kita, dan ada manfaatnya bagi orang yang lagi mencari ilmu itu. Tetapi maaf ngomong, tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang mengajarkan tentang kebaikan buat kita. Kalau ilmu hanya memuja setan dan jin, ya tentu jangan dituruti. Seandainya ada orang yang mengajarkan yang demikian pun, maka kita harus pandai memilah dan memilih, pandai mulai menyaring, memfilter bahwa mana sih ilmu yang harus kita ikuti. Setidaknya yang langsung mau kita rasakan di diri kita, yakni tatkala kita mencari ilmu itu menjadikan diri kita tenang. Itu yang pertama. Apa-apa dimanapun kita berada, kita seraya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Paku Banyu saya katakan, jangan takut sama jin dan setan, karena jin yang di setan yang di luaran sana itu lebih kecil daripada jin dan setan yang ada di diri kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan jin yang di luar? Itu lebih mudah tatkala kita bisa mengalahkan jin dan setan yang ada di diri kita. Bagaimana caranya supaya bisikan-bisikan yang tidak benar yang dekat dengan kita bisa menghandle, bahkan kita bisa memilter. Karena dari beberapa cerita dari orang-orang yang pernah nemuin, dia bersila di satu tempat, ada satu bisikan, bisikannya nyuruh ini nyuruh itu, tetapi kita tidak tahu
siapa yang bisikin itu dan jenisnya apa. Jangan langsung dipercaya begitu saja. Nah, bagaimana supaya bisa membedakan? Tentu dimanapun kita berada, bersandarlah senantiasa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kosongkan hatimu senantiasa mengingat Allah dengan tulus. Insya Allah semua itu bakal terjadi. Yang kedua, saya akan katakan bahwa kenapa yang di luaran sana gampang banget orang yang kena peluh, kena santet dan yang lain. Karena kita sendiri kadang-kadang tidak bisa mengalahkan nafsu yang ada di diri kita. Atau keinginan yang berlebihan yang ada di diri kita, itu adalah cobaan yang harus kita lawan tatkala memang keinginannya mengajak atau menjerumuskan kita bahkan. Inilah kadang-kadang yang membelenggu satu kehidupan. Bahkan kita akhirnya berujung menginginkan sesuatu yang tidak terukur dengan apa yang ada, kemampuan yang ada di diri kita. Ini adalah penyakit. Satu-satunya cara yang memang kalau kita mau memerangi, kita harus mampu mengukur diri kita. Ukurlah diri kita sebagaimana kemampuan yang sudah Allah karuniakan pada diri kita. Ya Allah, kita bisa melewati itu semua. Ada satu resep kalau memang mau pakai. Bahkan prinsip ini sudah saya lakukan sebelum saya akan ceritakan kepada kalian. Usahakan rezeki itu mencari kita, atau milik rezeki yang Allah turunkan buat kita, haknya kepada yang mau dikasih setiap insan manusia itu adalah sudah hak dari Allah dan harus kita terima. Dan jangan seakan-akan kita yang kelepekan mencari rezeki itu. Resepnya gampang sebenarnya. Karena maaf ngomong, saya sudah sekian tahun nggak pernah bekerja yang kayak dulu pernah saya lakukan. Saya ngikut di proyek, saya ngikut ini. Udah sama sekali nggak pernah ngikutin itu, kecuali memang kalau memang mau ya memang di rumahnya sendiri lagi butuh dan ini harus saya kerjakan sendiri. Ini saya lakukan. Tapi qadarullah yang namanya duit itu, alhamdulillah saya nggak pernah kekurangan duit. Bahkan kebutuhan untuk anak sekolah, kebutuhan untuk setiap harinya saya harus perputaran ekonomi yang ada di dalam, yang harus saya biayain anak dan istri, terpenuhi. Bagaimana caranya supaya itu ada di diri kita? Tanamkan rasa syukur yang mendalam pada diri kita. Keluarkan yang bukan hak kita. Bagaimana cara mengeluarkan hak itu? Setiap kita menerima rezeki dari manapun, yang ada di pabrik, yang punya gaji di pabrik, keluarkan dulu sebelum kita belanjakan untuk anak istri kita. Dan lakukan sedekah-sedekah yang semacam setiap Jumat itu ada istilah orang sekarang Jumat Barokah. Lakukan, dan jangan sekali-kali di hati ada perhitungan. Harusnya bisa untuk bayar ini saya buat sedekah dan berharap akhirnya ya Allah mudah-mudahan kau ganti lebih dari ini. Gak perlu dipinta, karena rohimnya Allah itu nggak perlu. Makhluknya Allah yang disebut manusia itu sampai harus meminta teriak-teriak, santai aja. Bahkan kalau sudah ketemu maka ada satu cerita nih, kalau mau saya ceritakan. Zaman bujangan, kalau ada perandaian itu zaman segitu, kau milih harta apa milih ilmu? Kalau zaman segitu Bapak,
bismillahnya milih ilmunya sampai sekarang. Kalau milih harta, mungkin kalian tidak akan bisa ketemu dengan saya, karena bisa jadi setelah saya megang harta, ya saya akan membelanjakan sesuka saya. Tapi dengan ilmu, bismillah, harta itu bisa diraih dengan ilmu. Ya inilah yang akan saya tularkan, bahwa kejar ilmu itu bagaimana supaya harta itu mengikuti. Di dalam satu rumah tangga yang sudah rumah tangga, jangan sekali-kali ribut dengan sesuatu yang tidak perlu. Jangan seakan-akan ada masalah sedikit dibikin ribut, itu seret untuk kehidupan ekonomi. Bikin tenang, setenang mungkin, sehappy mungkin di dalam rumah. Lihat kita rumah tangga itu sebenarnya pasti ada cobaan, pasti ada yang namanya gejolak-gejolak, karena iman seseorang itu fluktuatif, naik turun. Kalau iman kita benar-benar standby di situ dan memuncak, ya mungkin apapun itu bisa kita kendalikan. Tetapi tentu kebalikannya, kalau iman kita lagi rendah, bahkan ada bisikan di dalam hati kita kadang-kadang kepengin mencari rezeki yang sepintas. Banyak contoh yang di luaran sana, orang yang mengambil rezeki dengan cara yang sepintas. Nikmat di saat itu datang, tapi di kemudian harinya adalah mencelakakan buat diri kita, celakakan buat keluarga kita dan anak keturunan kita. Jangan sampai kita mau melakukan hal yang demikian. Lakukan yang terbaik, yakni senantiasa dekat sama Allah. Di Pakubanyu sering saya bilang bahwa siang paculin bumi, malam paculin langit. Insya Allah kita nggak perlu susah untuk mencari rezeki. Artinya ada momen di siang hari kita bekerja, lakukan sepenuh hati dengan ikhlas, apapun itu profesinya. Malam kita juga jangan lupa zikir dan wirid munajat sama Allah, seraya berhak sesadu sama Allah, kekurangan kita apa, dan Allah tentu tahu. Maka di istilah yang di luar sana banyak yang bilang bahwa hidup yang kayak gini adalah ujian dari Allah. Kalau Allah sudah ngasih jawaban yang jelas, kenapa harus diuji? Sebenarnya enggak. Ini adalah fatal yang terjadi kalau kita ngambil satu langkah, yang langkah itu tidak dibarengi dengan satu niatan yang kuat. Maka saya sarankan, kalau kita dikasih profesi sama Allah jadi tukang dagang, lakukan dagang itu yang jujur. Jangan pernah bilang ke konsumen bahwa saya aja modalnya sekian, dan bahasa itu ditumpangin dengan satu kebohongan. Kalau sesuatu yang ditumpangin dengan satu kebohongan, itu tidak barokah. Insya Allah, bismillah. Dan yang baru mulai gabung, mungkin ini yang perdana ya, mudah-mudahan tidak kapok. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Pakubanyu. Cuman memang maaf, anak-anak Pakubanyu yang sudah lama itu semua sengklek, jadi jangan heran. Jadi kenapa yang tadinya pendiam juga jadi sengklek di Pakubanyu, karena sebenarnya supaya kita ini kayak tidak ada batasan antara saudara, guyonannya, candaannya itu biar luas gitu, jadi kayak nggak tegang. Dan satu itu, yang kedua saya tegaskan lagi bahwa
jangan bangga dengan ilmu yang sudah ada di diri kita. Karena sehebat apapun manusia yang dianggap sakti sekalipun di luaran sana itu, dibanding ilmunya Allah yang sudah intinya diberikan kepada makhluk-makhluk yang sudah dipilih pun belum ada apa-apanya. Karena kalau saya gambarkan, karena ilmunya Allah itu batang pohon yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, lautan itu sebagai tintanya. Terus mau sombong apa dengan keilmuan? Banyak yang di luaran sana baru punya ilmu, nggak seberapa, kadang ngetesan ke orang lain gitu. Nah, setiap orang yang sering action di luaran sana pada dasarnya itu membuka rahasia yang seharusnya ditutupin, yaitu tinggal nunggu kapan saatnya dia juga bakal kena. Nah, inilah maka di Pakubanyu saya sarankan, sekalipun kita sudah bisa yang ini itu atas kehendak Allah, jangan pernah merasa intinya tinggi hati, rendahkan dirimu. Jangan sampai ada kesempatan orang lain merendahkan. Seandainya kita tidak ngapa-ngapain, orang lain berusaha untuk merendahkan kita, jangan marah. Karena kalau seandainya kita sudah merendah, masih ada yang ingin merendahkan, sejatinya anggapan dia kita pasti di atas. Itu yang harus mulai kita tanam di diri kita, dan jangan pernah bangga dengan apapun. Kita terlahir pun tidak ada yang bersemat di diri kita, maka syukuri, tasakur binikmat, Sifatullah cahya kang suci, wujudullah sejati ning diri, Asma'ullah rupa ilahi, af'alullah penggawene Gusti, Qudratullah kersane Gusti, sami Allah kalian Gusti. Baru mulai bergabung sedikit-sedikit pesan saya yang paling dasar, yakni jangan pernah bohong pada orang lain. Bohongan kepada orang lain itu adalah berawal dari yang sering membohong diri sendiri. Yang paling susah adalah jujur dengan diri sendiri. Akhirnya insya Allah kita bisa terjaga dari kebohongan. Belajar terbuka, mau menerima saran orang lain, sekalipun yang memberi saran itu menurut pandangan kita adalah anak kecil dan baru belajar. Insya Allah hidup ini akan nyaman karena keselarasan itu bakal ada keseimbangan. Jadinya orang yang pintar itu adalah karena ada orang yang bodoh, maka pintar gak bisa bodoh. Dan jadinya orang kaya itu ada yang orang kehidupannya di bawah kehidupan orang kaya itu, maka orang itu disebut kaya. Kalau semua seimbang, maka tidak ada miskin dan kaya. Maka sebenarnya banyak yang tidak tahu kenapa di Pakubanyu ini ngaji juga sekarang dewe, seragam juga nggak ada yang seragam, mau pakai celana, mau pakai samping, mau pakai baju yang apa-apa. Karena tidak satu orang pun yang bisa merubah kepribadian masing-masing orang itu, kecuali itu timbul dari dalam hatinya yang paling dalam. Apa pernah bapak itu pakai sarung, pakai jubah, gamis, pakai sorban, kecuali memang hati lagi. Kenapa demikian? Saya contohkan kesederhanaan itu ternyata nyaman. Inilah saya
Jadi bukan kalau nemuin orang banyak pakai sorban, pakai gamis. Padahal pada dasarnya di luar sana memang itu bungkusannya aja. Kita jangan salah melihat karena banyak yang harus kita baca. Banyak kok yang luarnya itu iPhone tapi dalamnya Nokia. Ini yang menjadikan kita harusnya menjadi belajar. Jadikanlah dirimu sampai kapanpun adalah dirimu. Istilah dirimu menjadi orang-orang yang punya kepribadian yang kokoh terhadap goncangan apapun. Ya Allah, Bapak Banyu akan mengarah dan saya kasih tahu bagian baru bergabung di Paku Banyu ini. Insya Allah sampai kapanpun siapapun yang masuk di Paku Banyu nggak pernah ada bahasa kamu nggak bisa masuk di sini. Memang kamu siapa masuk di Paku Banyu? Karena Paku Banyu adalah ya harus ragam aja. Bahkan berat sama diangkat, ringan sama ditinggi, hidup sama rendah, berdiri sama tinggi. Bahkan sebenarnya kalau mau saya tegaskan, sebenarnya di Paku Banyu itu nggak ada ustadz dan nggak ada santri. Di Paku Banyu adalah kumpulan rembukan, bahkan pikir bersama, kita belajar bersama. Guru atau ustadz itu sebenarnya ya guru-guru. Kenapa disebut ustadz atau guru? Sebenarnya sama belajarnya. Kalau guru sama ustadz ini lebih dulu belajar, yang baru datang itu baru belajar. Nah, terus perbedaannya apa? Kalau hanya berharap dengan apa ya, hormat, orang kan ada yang sampai gila hormat, saya ini yang nggak pernah saya. Saya sudah bilang kalau kepengen dihargai itu gampang, tidak jadi pasang bandrol nanti orang lain nawar. Kalau kepengen dihormati, di topinya pasang bendera, orang lain lewatkan hormat. Maka kalau di Paku Banyu nggak begitu. Rasakan bagi orang-orang yang sudah merasakan di Paku Banyu, ada yang sakit semua, walaupun nggak semua bisa hadir, pasti ada atas nama dari Paku Banyu itu bisa ngongok. Karena itulah yang harus dilakukan di Paku Banyu. Kalau ada yang susah ya kita rangkul. Nah, bagaimana yang lebih, ya itulah yang namanya lebih. Kalau dimasukin terus ya tumpah, mending dikeluarkan. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan menjadi wasilah tambahan ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan membangun jati diri kita menjadi siapa sih saya. Saya adalah hambanya Allah, saya hidup karena Allah, saya napas karena kehendaknya Allah, saya di rezekian bisa bekerja atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.